Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ini bukan pertempuran biasa. Situasinya berkembang ke titik di mana menjadi perang skala besar. Tidak peduli seberapa kuat kuil pemburu dewa, selama perang berlangsung akan ada korban jiwa yang tidak dapat dihindari. Di sisi lain pasukan Taisu yang terdiri dari 20 orang juga memasuki keadaan pertempuran. Pertempuran ini berlangsung lama. Kekuatan hantu kabut hitam juga lebih kuat dari yang diharapkan, menyebabkan dampak yang cukup besar pada pasukan Taisu dan kuil pemburu dewa. Tapi setelah pertempuran berlangsung lama, hantu kabut hitam benar-benar dihancurkan pada akhirnya. Tidak ada korban jatuh di sisi Taisu. Namun untuk pasukan kuil pemburu dewa, jumlah orang yang terluka tidaklah sedikit. Sehingga kesombongan yang dimiliki tentara kuil pemburu dewa benar-benar menghilang saat ini. Mereka yang awalnya bising berubah menjadi diam 1000 bahasa. Baru kemudian mereka mengerti bahwa musuh yang mereka hadapi saat ini tidak seperti yang dibayangkan. Tidak seperti pertempuran-pertempuran sebelumnya, di mana mereka bisa menghancurkan lawan tanpa ketegangan. Kali ini musuhnya sangat kuat. Di sisi lain meskipun Taisu tidak memiliki korban, bagi mereka kekuatan keabadian yang dikonsumsi tidak dapat diperbaiki. Setelah hantu kabut hitam benar-benar musnah, Zuchi sedikit mengernyit. Saat ini ratusan ribu pasukannya sudah mulai gelisah. Zuchi berdiri di atas monster terbang raksasa, melihat ke pintu masuk hutan belantara abadi. Ada desas-desus bahwa sang ratu adalah orang yang sangat bijaksana. Aku khawatir kedua serangan ini dilakukan dengan sengaja olehnya, gumam Zuchi. Saat ini selain 2 klon Zuchi, ada juga 6 sosok di kedua sisinya. 6 sosok ini memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Dan Yuan Wei yang telah bertarung melawan Xiaoyan saat itu juga ada di antara mereka. Jelas bahwa 6 sosok ini tidak lain adalah 6 kaisar dari kuil pemburu dewa. Namun beberapa dari kaisar kuil pemburu dewa telah mati. Tai King mati dan Yu King juga gagal melarikan diri. Jadi sekarang tersisa 6 dari 8 kaisar kuil pemburu dewa. Yuan Wei berdiri di samping dengan ekspresi muram. Ketua kuil, apakah sang ratu dengan sengaja memprovokasi kita? Lalu kenapa kita tidak masuk dan menyergapnya? Ucap Yuan Wei setelah berpikir. Menyergapnya? Jika kita masuk aku khawatir orang yang disergap adalah kita. Tidak ada keberadaan nyata di hutan belantara abadi, melainkan kehendak jiwa dari para makhluk abadi yang mati. Kekuatannya tidak lemah. Jelas sang ratu menggunakan mereka untuk menunda waktu. Hanya saja aku tidak tahu alasannya, ucap Zuchi menggelengkan kepalanya. Kalau begitu bisakah kita mengirim tim kecil untuk menyelidiki? Tanya Yuan Wei. Tidak mungkin. Tempat seperti itu mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Setelah kamu masuk jangan berharap untuk melarikan diri dari tangan sang ratu. Musuh yang kita hadapi adalah mantan penguasa alam Xuanyin. Jangan gegabah bahkan sekecil apapun, ucap salah satu kaisar kuil pemburu dewa menatap Yuan Wei dengan dingin. Orang yang berbicara memiliki bentuk tubuh seksi dan montok. Dia mengenakan baju besi lunak merah yang pas. Baju besi lunak itu sangat indah, di mana menunjukkan 2 tonjolan yang mencolok dan kontras. Saat dia berbicara, Yuan Wei menatapnya dengan rasa hormat dan tidak membantah. Apa yang dikatakan Wei ya benar. Apa yang kita hadapi adalah orang terkuat di alam Xuanyin. Setiap keputusan yang dibuat saat ini pasti bisa ditebak oleh pihak lain. Kita tidak bisa bertindak gegabah, ucap salah satu kaisar pemburu dewa. Wanita dengan baju besi lembut berwarna merah ternyata bernama Weya. Dan orang yang berbicara saat ini adalah pria lain. Pria ini memiliki alis pedang dan mata berbintang. Kakak Dusang, apakah ada cara untuk memecahkan situasi ini? Jika kita tidak menerobos masuk, kita tidak bisa melawan sang ratu secara langsung, ucap Yuan Wei. Setelah selesai berbicara, pria bernama Dusang tidak membuka mulutnya. Begitu juga Weya tidak melanjutkan berbicara. Semua mata melihat klon Zuchi. Mereka hanya bisa menganalisis. Dan bagaimana melakukannya tergantung pada Zuchi. Tunggu saja, ucap Zuchi. Tuan Kuil, jika kamu terus menunggu, aku khawatir bala bantuan sang ratu akan tiba. Pada saat itu kita akan kehilangan kesempatan, ucap Yuan Wei. Dibandingkan dengan 2 lainnya,
Yuan Wei selalu bertindak lebih sembarangan. Karakter seperti itu terkadang baik dan terkadang buruk. Itu tidak benar. Sebaliknya jika bala bantuan sang ratu datang, itu akan menjadi kesempatan bagi kita. Ucap Dusan menggelengkan kepalanya. Menyerang sekarang jelas merupakan strategi terburuk. Tentu saja jika Taisu bisa menjadi garda depan dan bala bantuan tiba, kita bisa bergabung untuk bertarung. Kalau tidak, ketika kita masuk kita pasti akan dibatasi oleh aturannya. Aturan hutan belantara abadi sangat kuat dan termasuk dalam kekuatan kehendak. Tidak mungkin untuk melanggarnya dalam waktu singkat. Jadi kita harus menunggu kesempatan yang lebih baik sebelum kita bisa melakukannya. Ucap Dusan lagi. Setelah Dusan membuat analisisnya, Zuchi sedikit mengangguk. Jelas Dusan juga bertindak sebagai penasehat militer di kuil pemburu dewa. Hanya dengan melihat situasinya, dia dapat membuat keputusan yang terbaik dan penilaian yang benar. Dalam pertarungan antara yang kuat, setiap langkah menentukan kemenangan atau kekalahan. Yang terpenting adalah mereka menghadapi sang ratu mantan penguasa alam Xuanyin. Seperti yang dikatakan Dusang, meskipun sang ratu telah mati, kita harus berhati-hati saat berurusan dengan kekuatannya yang tersisa. Ucap Weya juga mengangguk setuju. Yuan Wei berdiri di tengah. Saat ini dia hanya merasa seperti orang bodoh. Dia hampir menutup mulutnya. Dalam situasi ini lebih baik dia tidak berbicara. Dengan begitu setidaknya dia tidak terlihat begitu bodoh. Di sisi lain Taisu juga menganalisis situasi pertempuran. Mereka percaya bahwa begitu bala bantuannya tiba, mereka tidak akan terkalahkan. Taisu tidak akan takut dengan rumor sang ratu yang sudah mati. Apa yang perlu dia lakukan saat ini cukup menunggu sebentar. Namun tepat ketika Taisu dan kuil pemburu dewa masih diam menunggu, hutan belantara abadi yang awalnya sunyi kini bergetar lagi. Dan dampak kehampaan yang kuat menyebar. Adegan ini langsung membuat kedua klon Zuchi membuka mata mereka serempak. Mereka melihat kehampaan bengkok di sekitar hutan belantara abadi mulai menyebar dengan liar. Dan hutan belantara abadi melahap kehampaan di sekitarnya. Di dalam hutan belantara abadi mata indah sang ratu tertunduk menjadi bulan sabit. Seolah-olah situasinya berada di bawah kendalinya. Karena kamu tidak mau masuk, maka aku mengundangmu untuk masuk. Ucap sang ratu memiliki senyum manis di wajahnya yang lembut. Seolah-olah dia tidak pernah menganggap serius serangan dari kedua pasukan di luar hutan belantara abadi. Hutan belantara abadi menyebarkan kehampaan di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Menelan kehampaan tempat Taisu dan kuil pemburu dewa berada. Dengan kecepatan ini tidak mungkin untuk memimpin ratusan ribu pasukan pergi. Juga tidak mungkin untuk kedua monster void membawa pasukan Taisu pergi. Mereka semua hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kehampaan terdistorsi dan secara paksa masuk ke hutan belantara abadi. Adegan di sekitarnya berubah. Kehampaan yang awalnya gelap gulita berubah menjadi hutan luas yang penuh warna. Mereka semua dikirim paksa ke hutan belantara abadi. Dan jeritan melengking bergema setelah beberapa saat. Jelas seseorang telah melanggar aturan. Dalam sekejap tanaman besar yang tak terhitung jumlahnya merambat keluar di seluruh tanah. Itu seperti ular sanca raksasa dan melancarkan serangan sengit pada mereka yang melanggar aturan. Adapun bagaimana mereka menyentuh aturan dan aturan apa yang mereka sentuh, mereka bahkan tidak sadar. Ini karena terlalu banyak aturan di sini. Jika mereka tidak sengaja menyentuhnya, sebelum mereka dapat bereaksi, mereka langsung dikepung oleh aturan hutan belantara abadi. Hal yang paling membuat frustasi adalah setelah menyentuh aturan, tanaman merambat tidak ada henti-hentinya menyapu dengan gila-gilaan. Tidak hanya itu, selain tanaman merambat, ada juga kekuatan tak terlihat dari aturan yang menyapu. Selama kekuatan seseorang sedikit lebih lemah, mereka akan pusing dan mulut serta hidungnya akan berdarah tak terkendali. Untuk sementara kuil pemburu dewa dan Taisu mengalami kerugian, terutama karena mereka tidak tahu cara melawan. Hal yang sama berlaku di pihak Taisu. Tidak ada sosok musuh yang terlihat, tetapi serangan akan datang dari segala arah. Seolah-olah ada musuh tak terlihat yang terus-menerus menyerang mereka. Pada saat ini awan di udara berubah menjadi telapak tangan raksasa sepanjang ratusan meter. Itu turun dari langit dan membombardir monster void Taisu di kedua sisi. Tuan Kuil,
Kamu harus memikirkan cara. Jika tidak, seluruh pasukan kita akan terbunuh di sini, ucap Yuan Wei. Yuan Wei melihat ratusan ribu orang yang disiksa oleh aturan, dan mereka tidak berdaya melawan kekuatan aturan. Satu-satunya cara sekarang adalah menemukan sang ratu. Jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk melawan kekuatan aturan, maka kita akan benar-benar jatuh ke dalam rencana sang ratu, ucap Dusan. Tidak perlu mencarinya, dia sudah ada di sini, ucap Zuci. Di hutan belantara abadi yang kacau ini sosok cantik sang ratu berdiri di udara, memegang kelinci Bingyun yang mirip seperti anjing di tangannya. Itu benar-benar sang ratu. Setelah aku mendengar bahwa sang ratu telah pulih, dia suka memeluk anjing putih, ucap Yuan Wei mengangguk dengan serius. Dia melihat sosok cantik di kejauhan. Pupil matanya juga tiba-tiba menyusut. Meskipun dia tidak merasakan paksaan dari pihak lain, tampaknya ketika dia melihat sang ratu berdiri di udara, paksaan dan perasaan menindas itu menyapu seluruh tubuhnya tanpa sadar. Tentu saja bukan hanya Yuan Wei yang merasakan hal ini, tetapi juga Zuci. Bagaimanapun sang ratu adalah legenda dari alam Xuanyin. Keberadaannya membuat mereka benar-benar takut. Lihat, mereka bilang kamu anjing, ucap sang ratu tersenyum dan berkata kepada kelinci Bingyun. Dasar iblis, ucap kelinci Bingyun mengeluarkan geraman rendah kepada semua orang. Mereka tidak tahu seperti apa rupamu, ucap sang ratu lagi. Kelinci Bingyun hanya berani menyeringai di pelukan sang ratu, seolah ingin bergegas keluar. Tetapi tampaknya sang ratu menahannya dengan paksa, mencegahnya dari bergegas keluar. Tanpa diduga begitu sang ratu melepaskannya, dia melepaskan kelinci Bingyun dengan sengaja. Kelinci Bingyun melompat kembali ke pelukan sang ratu, seolah-olah keganasannya hanyalah kepura-puraan. Pada saat ini avatar Zuci berdiri di atas binatang terbang, lalu menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada sang ratu. Sang ratu, karena Anda telah jatuh, mengapa tidak membiarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri? Ucap Zuci, suaranya menyebar. Jelas arti dari kata-katanya adalah menantang Xiaoyan secara langsung. Ya, apa yang kamu katakan sangat masuk akal, ucap sang ratu mengangguk setuju. Zuci tercengang dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Jika sang ratu setuju, kenapa Anda tidak mengundangnya keluar? Biarkan kita bersaing satu sama lain. Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati ditentukan dengan kekuatan, ucap Zuci segera melanjutkan. Siapa yang kamu minta untuk keluar? Ucap sang ratu, tatapannya yang bingung tampak cantik dan lucu. Sudut mulut Zuci sedikit berkedut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas dia tahu bahwa sang ratu mengajukan pertanyaan dengan sengaja. Dia meniru penampilanku dan dia pasti datang untukku. Jadi sang ratu tidak perlu membuang waktu di sini, ucap Zuci dengan suara dalam. Kalau begitu apa yang kamu katakan salah? Dia adalah seniormu dan kamu adalah satu-satunya junior di sini. Ketika kamu berbicara dengan senior sebagai junior, minimal berikan rasa hormatmu. Pada titik ini kamu bisa dianggap sedikit kurang ajar, ucap sang ratu berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu jatuh, dia mengangkat jari-jarinya yang ramping dan menjentikan ke arah Zuci. Tiba-tiba klon Zuci yang berbicara terasa seperti dipukul dengan keras. Sosoknya terlempar ke belakang. Semua organ dalamnya hancur. Terdengar suara berderak dari tulang dada. Dan tidak tahu berapa banyak tulang yang rusak. Seteguk darah menyembur keluar di antara tembakan ke belakang. Itu bercampur dengan daging cincang. Setelah menembak ratusan meter ke belakang, dia menstabilkan sosoknya. Meskipun organ dalam yang hancur pulih dengan kecepatan tercepat, pukulan ini adalah peringatan yang diberikan oleh sang ratu. Dikatakan bahwa kepala kuil pemburu dewa sangat dalam. Sekarang tampaknya rumor itu benar. Kamu bergabung dengan kekuatan dari dunia lain. Target sebenarnya hari ini adalah aku. Adapun retorika munafik itu, tidak ada yang membutuhkannya. Ucap suara sang ratu terdengar lagi. Dia melihat ke arah Taisu dan yang lainnya. Bergabung dengan dunia lain untuk menghadapi duniamu sendiri. Apakah kamu tahu bahwa perilaku semacam ini adalah pengkhianatan?
ucap sang ratu lagi. Avatar Zuchi baru saja pulih. Sang ratu mengulurkan telapak tangannya lagi. Dan pupil mata Zuchi tiba-tiba menyusut. Di belakangnya awan kabut berubah menjadi sosok besar. Dan telapak tangan besar itu menampar Zuchi dengan keras. Zuchi ingin menghindar. Tetapi meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Diperkirakan pukulan ini cukup untuk menghancurkannya. Namun tepat ketika telapak tangan raksasa itu hendak mendarat, tiba-tiba saja seberkas energi yang kuat melonjak dari ujung, yang langsung meledak ke arah sosok besar itu. Tiba-tiba sosok besar yang dipadatkan oleh awan dan kabut itu hancur. Tampaknya para pembantu yang kamu undang akan sangat membantumu. Beri mereka rasa terima kasihmu karena sudah menyelamatkanmu, ucap sang ratu tersenyum bukannya marah. Aku tidak berniat menyinggung Anda. Anda sudah jatuh. Karena itu kuharap Anda tidak ikut serta dalam urusan dunia. Sang ratu adalah sang ratu yang dulu. Dan era ini bukan lagi milikmu. Jadi mengapa kamu tidak mundur? Mengapa dengan paksa menahan sungai waktu panjang yang bukan milikmu lagi? Ucap Zuchi jelas terintimidasi oleh sang ratu. Ya, aku pikir apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Tetapi mengapa kamu berpikir bahwa setelah aku mati, kamu dapat mengambil roh dunia dariku? Aku tidak berpikir kamu dapat mengambilnya, ucap sang ratu juga menjawab dengan lembut. Meskipun terlihat bahwa Zuchi sebenarnya sengaja menunda waktu, tetapi sang ratu sepertinya tidak terburu-buru. Justru sang ratu juga mengulur waktu. Tidak karena dia menunggu bala bantuan datang, tapi mengulur waktu untuk kultivasi Xiaoyan. Belum tentu demikian, jawab Zuchi dengan percaya diri. Berbalik dan lihatlah, apakah kamu tidak memikirkan mengapa mereka para Taisu datang ke alam Xuanyin? Ucap sang ratu. Mata Zuchi suram. Dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan Taisu. Bagaimanapun dia percaya bahwa kekuatan Taisu di alam Xuanyin tidak akan menimbulkan ancaman nyata baginya. Setidaknya tidak untuk sementara waktu. Tapi Zuchi benar-benar merasakan kekuatan Taisu setelah kontak singkat dengan mereka. Dan itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jadi sekarang ketika dihadapkan dengan pertanyaan ratu, Zuchi mulai ragu-ragu. Zuchi memandang sang ratu, kemudian mengalihkan pandangannya pada Taisu di samping. Seolah-olah mereka sedang menunggu apa yang disebut mengambil keuntungan dari nelayan. Zuchi tidak mengetahui rencana Taisu. Apalagi tujuan sebenarnya Taisu adalah untuk menyerang Senshi. Alam Xuanyin adalah cabang dari dunia Senshi. Dan Taisu pasti akan menempati alam Xuanyin setelah menginvasi Senshi. Bagaimanapun sumber daya yang terkandung di cabang dunia tidak bisa diremehkan. Tapi Zuchi mungkin tidak mempercayai kata-kata sang ratu. Dan Xiaoyan yang terlihat persis seperti dia membuatnya merasa sangat aneh. Zuchi tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi semua yang dia lakukan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri. Juga untuk kelangsungan hidup kuil pemburu dewa. Jika mengubah sudut pandangan dan posisi, sebenarnya tidak pernah ada perbedaan antara keadilan dan kejahatan. Ini adalah medan perang, di mana seseorang hidup dan seseorang harus mati. Jadi nasib Zuchi dan Xiaoyan telah ditentukan. Sang ratu lalu berkata, kuil pemburu dewa sekarang telah berkembang menjadi kekuatan terkuat di alam Xuanyin. Akan ada pertempuran yang menentukan di antara kalian. Aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu, tapi aku bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Namun itu tergantung pada bagaimana kamu membuat pilihanmu hari ini, ucap sang ratu. Saat Zuchi terdiam, suara sang ratu keluar lagi. Tatapan Zuchi juga tertuju pada Taisu. Dia adalah orang yang cerdas. Jika seperti yang dikatakan sang ratu, tujuan Taisu adalah untuk menyerang alam Xuanyin pada akhirnya, maka kuil pemburu dewa mereka pasti akan menjadi musuh pertama Taisu untuk dihancurkan. Dalam perang semacam ini, tidak ada teman dan hanya ada kepentingan. Lagi pula semua orang ingin bertahan hidup. Sumber daya di dunia Taisu mahal dan langka. Dan invasi sudah pasti. Tetapi jika sang ratu benar-benar mati, apakah Taisu tidak melancarkan serangan ke kuil pemburu dewa? Zuchi sedang memikirkan pertanyaan ini. Dan jawabannya sudah jelas. Kuil pemburu dewa adalah kekuatan terkuat di alam Xuanyin.
Dan itu juga akan menjadi ancaman terbesar Taisu. Jika ancaman seperti itu memiliki peluang untuk diberantas, Taisu tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Mereka akan mengangkat pisau dan membantai setiap keberadaan yang mengancam mereka. Inilah hukum besi dan hukum alam semesta. Bertahan hidup selalu menjadi elemen pertama. Hari ini kamu bisa bergandengan tangan denganku untuk menghancurkan Taisu. Aku berjanji nasib di antara kamu dan dia akan diputuskan sendiri. Ucap sang ratu, suaranya bergema di hutan belantara abadi yang kacau ini. Seperti suara dewa yang tak terbendung. Kedua klon suci mengangkat kepala mereka, menatap sang ratu dan membuat keputusan di dalam hatinya. Satu hal yang perlu kamu perjelas adalah bahwa kami tidak membutuhkanmu untuk bergabung. Aku hanya memberimu kesempatan untuk berjuang bertahan hidup. Inilah satu-satunya rasa hormat yang aku miliki untuk generasi muda. Ucap sang ratu lagi. Ketika sang ratu mengatakan ini, dia memberikan tamparan keras kepada Zuchi, yang membuat Zuchi langsung terbangun. Mata Zuchi terbuka dan tertutup. Saat dia membuka matanya lagi, sudah ada tekad dalam ekspresinya. Zuchi tidak jahat, hanya saja dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Tetapi pada saat ini dia memahami miliknya. Dia adalah putra dari alam Xuanyin, dan dia layak memiliki dunia yang diberikan oleh alam Xuanyin saat menghadapi musuh asing. Musuh yang berniat menginvasi dunianya. Semua kuil pemburu dewa, dengarkan perintahku. Kami sekarang memenuhi perintah sang ratu. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Taisu, teriak Zuchi. Pembalikan tiba-tiba Zuchi membuat 701 yang berada di atas monster void tidak dapat bereaksi. Hanya ketika dia mendengar perintah gemuruh Zuchi, sontak saja 701 tersadar. Sialan, kau terjerumus oleh kecantikan, teriak 701 mengutuk marah. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.